Halo teman-teman komunitas fibrosis paru, saya Dr. Gina Amanda, spesialis paru. Pada video ini akan memberi penjelasan mengenai penyakit fibrosis paru sehingga teman-teman menjadi lebih kenal dengan penyakit ini ya. Istilah fibrosis artinya adalah skar atau jaringan parut. Jadi fibrosis ini sebenarnya tidak hanya terjadi di paru, tapi bisa juga ditemukan pada organ yang lain, misalnya kulit atau liver dan organ-organ lainnya. Kalau kita lihat di kulit, maka kalau terjadi fibrosis, kulit itu akan menjadi mengkerut, menjadi lebih keras. Nah, pada kondisi fibrosis paru juga demikian. Kalau kita lihat pada gambar, manusia bernapas dengan menggunakan sistem pernapasan yang terdiri dari saluran napas dan paru. Pada kondisi normal, apabila kita lihat lebih jauh, maka ada yang namanya alveolus atau jaringan yang paling kecil dari paru, sehingga di sini terjadi pertukaran gas antara oksigen yang kita hirup masuk ke pembuluh darah dan digunakan untuk metabolisme tubuh, dan karbon dioksida sebagai racun hasil metabolisme tadi yang dikeluarkan melalui paru ke udara bebas. Pada kondisi normal, jaringan paru ini tampak dindingnya mulus ya, kemudian strukturnya bagus sehingga proses lalu lintas antara oksigen dan karbon dioksida dapat terjadi dengan normal. Namun pada kondisi terjadi fibrosis paru, kita lihat bahwa strukturnya menjadi tidak baik ya, kemudian menjadi lebih tebal, lebih keras, kemudian mengkerut. Nah, di sini akan nantinya terjadi gangguan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida tadi. Ini kalau kita lihat gambar paru dari orang yang mengalami fibrosis paru. Pada kondisi fibrosis paru tahap awal, maka ada sebagian paru yang normal yang terlihat dengan tanda bintang ini, dan paru yang mengalami fibrosis. Pada paru yang mengalami fibrosis, tampak jaringannya menjadi lebih buruk ya dibandingkan yang normal, kemudian tampak ada jaringan yang mengkerut, menjadi lebih buruk strukturnya dibandingkan yang normal yang tampak lebih mulus. Namun apabila proses fibrosis ini terjadi terus-menerus sehingga kondisinya menjadi lanjut, maka kita lihat di sebelah kanan kondisi parunya menjadi hampir seluruh bagian paru menjadi fibrosis, menjadi mengkerut, strukturnya tidak baik seluruhnya, kemudian tampak ukurannya jadi lebih kecil karena dia mengkerut. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang penyakit fibrosis paru, maka ini adalah bagian dari penyakit paru interstitial atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan interstitial lung disease atau ILD. Jadi ILD itu adalah grup besar dari penyakit paru yang terdiri atas fibrosis, inflamasi atau peradangan ataupun campuran keduanya. Dan apabila dia fibrosis, maka cenderung progresif, artinya semakin lama semakin memburuk kondisinya, semakin menurun. Ini bentuk dari ILD tadi, jadi dia ada yang fibrosis, ada yang campuran, dan ada inflamasi. Kalau dia mengalami fibrosis itu cenderung progresif, semakin lama fibrosisnya semakin luas, kemudian kondisi paru semakin rusak, dan dari segi pasien biasanya akan terjadi penurunan fungsi paru. Sedangkan yang campuran, jadi itu gabungan antara fibrosis dan inflamasi, biasanya kondisinya menetap ya, jadi kemungkinan yang inflamasinya akan perbaikan tapi fibrosisnya tidak bisa menghilang. Kalau tipenya adalah tipe inflamasi, jadi ILD yang tipe inflamasi, maka biasanya akan resolusi, artinya setelah diberikan terapi atau pasien sudah menghindari penyakitnya, maka dia akan menjadi perbaikan. Tadi disebut bahwa ILD atau penyakit paru interstitial berarti masalahnya terjadi di area interstitial paru.
Fungsi dari area ini adalah untuk pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau ini adalah alveolus tadi, maka oksigen yang kita hirup masuk ke alveolus akan melewati ruang interstisial sampai ke pembuluh darah, sehingga oksigen nanti dari pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh membantu semua organ yang butuh oksigen. Tapi kalau terjadi kerusakan di alveolus sehingga terjadi misal pengerasan interstisial paru tadi karena fibrosis, karena ILD, maka dia menjadi keras ruang interstisialnya. Akibatnya oksigen tidak lagi mudah melewatinya dan kadar oksigen itu akan menurun di pembuluh darah sehingga organ-organ lain juga ikut terganggu karena asupan oksigennya berkurang. Selain penyakit fibrosis paru yang merupakan bagian dari interstitial lung disease, kita mungkin juga sering dengar fibrosis paru terkait kondisi yang lain, misalnya pasca infeksi seperti tuberkulosis, atau sekarang yang lagi banyak fibrosis karena COVID, atau juga infeksi lain misalnya karena jamur, karena bakteri. Bisa juga fibrosis pasca trauma, misal habis menghirup gas yang berbahaya, atau juga pasca kecelakaan sehingga terjadi benturan di paru, terjadi fibrosis, ataupun pengaruh lingkungan, misalnya menghirup debu, asap, alergen ataupun bahan kimia. Namun yang kondisi seperti ini bukanlah bagian dari penyakit fibrosis paru, jadi bukan ILD ya. ILD bukan suatu penyakit yang memiliki satu penyebab. Misal kalau kita tahu COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, atau infeksi tuberkulosis penyebabnya adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pada ILD tidak ada penyebab single ya, artinya tidak ada satu penyebab tunggal untuk terjadinya ILD. Ada banyak faktor sehingga seseorang itu bisa menderita ILD, antara lain usia. Misal kalau pasien itu menderita IPF itu biasanya cenderung usia di atas 60 tahun. Sedangkan kalau yang karena autoimun mungkin lebih muda. Kemudian juga faktor genetik. Biasanya pasien punya kerentanan genetik sehingga menderita ILD. Contohnya kalau pasien itu punya orang tua atau kakek neneknya menderita IPF, dia bisa saja punya resiko genetik menderita IPF di kemudian hari, walaupun itu tidak pasti terjadi. Yang ketiga adalah lingkungan. Jadi faktor lingkungan, misal polusi udara, asap rokok, jadi punya kebiasaan merokok baik pasif ataupun aktif, itu juga merupakan faktor resiko ILD. Autoimun juga menjadi resiko ILD. Kemudian GERD, artinya orang-orang yang sering mengalami peningkatan produksi asam lambung, ini juga punya resiko terjadi ILD. Tadi bahwa secara tipe ada 3 macam ILD, tipe fibrosis, tipe inflamasi, dan campuran. Nah, kalau klasifikasi ILD itu bisa berdasarkan etiologinya, artinya berdasarkan penyebabnya, dan berdasarkan waktu kejadian. Pada kondisi yang penyebabnya tidak diketahui disebut dengan idiopatik. Ya, ini idiopatik. Ada berbagai macam jenisnya lagi, bisa acute interstitial pneumonia, idiopathic pulmonary fibrosis yang tadi saya sebutkan, idiopathic non-specific interstitial pneumonia, desquamative interstitial pneumonia, kemudian pleuroparenchymal fibroelastosis, cryptogenic organizing pneumonia. Inilah contoh-contoh penyakit ILD yang sifatnya idiopatik, artinya penyebabnya tidak diketahui. Kemudian CTD ILD atau ILD yang terjadi karena penyakit autoimun ya. Ada banyak macam autoimun dan biasanya punya resiko untuk terjadi ILD. Paling sering temukan pada pasien dengan systemic sclerosis, dengan rheumatoid arthritis, miopati. Nah, ini yang punya kecenderungan tinggi untuk terjadi ILD akibat penyakit autoimun yang dideritanya. Terkadang pasien yang
autoimun ini justru ILD-nya yang ditemukan pertama, baru nanti ditemukan bahwa oh ini penyebabnya adalah karena autoimun. Jadi ILD bisa penanda pertama atau penanda awal atau bahkan satu-satunya penanda penyakit autoimunnya. Kemudian yang terkait pajanan artinya bisa berhubungan dengan tempat kerja, tempat tinggal, kebiasaan dan hobi, misalnya hypersensitivity pneumonitis, pneumoconiosis, kemudian ILD karena terpajan radiasi atau post infeksi atau respiratory bronchiolitis interstitial lung disease (RBILD), kemudian atau karena pajanan obat-obatan. Dan kondisi ini ada yang akut, subakut, dan kronik ya. Jadi kalau dia terjadinya dalam beberapa jam hingga beberapa hari disebut dengan akut. Kalau dia terjadi baru dalam waktu setelah berbulan-bulan atau mungkin tahunan, itu disebut dengan kejadian yang kronik. Contoh lain untuk klasifikasi ILD adalah penyakit kistik paru, ada Langerhans cell histiocytosis, lymphangioliomyomatosis, pulmonary alveolar proteinosis, kemudian sarkoidosis, dan tipe-tipe lain dari ILD. Jadi ada banyak sebenarnya kalau diklasifikasikan berdasarkan jenis-jenisnya tadi, itu ada lebih 200 macam ILD. Jadi tadi ada yang idiopatik, ada yang karena autoimun, hypersensitivity pneumonitis, sarkoidosis, dan tipe lain ya. Dan yang mana yang menjadi fibrosis? Jadi tadi kan ILD itu secara garis besar ada fibrosis, ada inflamasi. Maka dari semua tipe 200 tadi, yang kemungkinan besar menjadi fibrosis adalah yang di kotak merah ya. IPF, idiopathic NSIP, hypersensitivity pneumonitis, ILD karena terkait dengan rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, unclassifiable IIP, dan karena occupational ILD. Bagaimana tanda dan gejala dari penyakit fibrosis paru juga terkait dengan ILD ya. Jadi gejalanya biasanya pasien mengeluhkan batuk kronik, sudah berobat berulang-ulang tapi tidak perbaikan, atau mengeluhkan sesak napas, juga bisa cepat lelah. Cepat lelah ini misalnya, atau sesak juga ya, pasien punya kebiasaan misal jogging. Kalau dia jogging 1 km merasa kondisinya biasanya tidak sesak, tidak cepat lelah, namun ketika sudah terjadi proses dari penyakit ini, pasien mengeluhkan baru jalan misal 500 meter napasnya sudah terengah-engah, atau dia merasa jalannya lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Nah, ini tanda-tanda atau gejala dari penyakit fibrosis paru. Kondisi lain adalah penurunan berat badan yang juga bisa terkait dengan penyakit fibrosis paru. Bagaimana diagnosis ILD? Jadi ada banyak pemeriksaan yang perlu dilakukan, antara lain high resolution CT scan toraks atau scan dada, kemudian tes fungsi paru, pemeriksaan laboratorium, biopsi paru, pemeriksaan BAL atau bilasan saluran napas, dan pemeriksaan genetik. Saya akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan high resolution CT toraks dengan yang non kontras. Jadi di sini dilakukan scan paru untuk melihat lebih detail kondisi paru, tapi dengan teknik yang lebih baik. Jadi menggunakan yang high resolution dan tidak memakai zat kontras. Zat kontras itu adalah obat yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah ketika kita atau pasien itu melakukan CT scan. Nah, kalau yang untuk diagnosis ILD biasanya tidak menggunakan zat kontras. Pemeriksaan ini wajib pada setiap pasien yang dicurigai menderita ILD. Jadi untuk menegakkan diagnosis ILD perlu pemeriksaan high resolution CT scan. Apa gunanya pemeriksaan ini? Adalah untuk mengetahui diagnosis ILD-nya memang ada atau tidak. Yang kedua, untuk mengetahui pola gambaran ILD. Jadi di sini pasti tidaknya kemungkinan
ada ILD. Jadi mungkin kecenderungan pasien itu menderita ILD salah satunya adalah wajib melakukan pemeriksaan HRCT scan toraks. Kemudian kalau dia dicurigai memang ada ILD, nanti kita lihat pola gambaran ILD-nya seperti apa. Jadi dari CT scan itu bisa dilihat berbagai macam jenis polanya. Jadi kalau dilihat gambar yang kiri ya, pola seperti ini namanya usual interstitial pneumonia. Kalau polanya yang seperti yang di tengah itu adalah non-specific interstitial pneumonia. Kalau yang seperti ini ada terpisah-pisah kemudian atau ada yang putih di belakang namanya organizing pneumonia. Ini ada macam-macam ya, saya berikan 3 contoh. Dan ini yang membedakan dengan fibrosis paru karena tuberkulosis, karena COVID ya, dia tidak punya gambaran spesifik dari pemeriksaan radiologi CT toraknya. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau pasien itu dicurigai dari HRCT toraksnya adalah ILD, maka pemeriksaan lanjutannya adalah tes fungsi paru. Tes fungsi paru ini digunakan untuk evaluasi dan follow up pada pasien yang sudah terdiagnosis ataupun untuk screening. Jadi yang pertama bisa spirometri. Di sini jadi kalau spirometri yang kiri bawah ini untuk menilai apakah ada restriksi atau gangguan pengembangan paru akibat ILD. Jadi kita lihat berapa persen gangguan restriksinya. Dan juga bisa menilai ada tidaknya komorbid, misal apakah ada asma, ada PPOK yang ditandai dengan saluran napas yang menyempit dari pemeriksaan spirometri. Kemudian pemeriksaan lanjutannya adalah di LCO atau pemeriksaan lainnya adalah di LCO untuk menilai difusi atau pertukaran gas. Seperti kita tahu tadi bahwa kalau terjadi ILD maka terjadi pertukaran gas di area interstitial paru antara oksigen dan karbon dioksida tadi. Sehingga dari pemeriksaan di LCO yang di kanan bawah kita bisa menilai berapa persen penurunan difusi pada pasien yang mengalami ILD. Untuk screening biasanya juga dilakukan untuk pasien-pasien autoimun. Misalnya pada pasien systemic sclerosis atau skleroderma itu perlu screening. Misal pada saat dia terdiagnosis awal skleroderma dari high resolution CT scan-nya tidak tampak gambaran ILD, maka dia perlu rutin berkala melakukan tes fungsi paru baik spirometri ataupun di LCO tadi untuk menilai apakah ada penurunan atau tidak. Jika terjadi penurunan dari persentasenya, maka pasien direkomendasikan untuk melakukan scan atau scan toraks ulang ya, untuk menilai apakah sudah terjadi ILD atau belum. Berikutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium antara lain pada pasien yang dari high resolution CT scan-nya dicurigai ada ILD, maka perlu pemeriksaan penanda autoimun untuk menilai apakah kemungkinan penyebab dari ILD-nya adalah autoimun atau tidak. Kemudian pemeriksaan CRP, analisis gas darah. Analisis gas darah biasanya untuk mengetahui berapa persentase dari kadar oksigen, kadar karbon dioksida, pH darah ya, apakah terjadi gagal napas akut atau terjadi gagal napas kronik, itu bisa dinilai dari analisis gas darah. Kemudian pada pemeriksaan yang lanjut dan jika available itu bisa dilakukan penanda fibrosis paru, yaitu seperti chemokine, protease, dan growth factor. Kemudian pemeriksaan laboratorium lain yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan mikrobiologi, misalnya pemeriksaan untuk menilai apakah ada bakteri, ada jamur, atau ada virus pada pemeriksaan mikrobiologi tersebut. Gunanya adalah untuk menyingkirkan diagnosis banding. Seperti kita ketahui bahwa gambaran tadi yang dari CT scan beberapa itu kadang menyerupai gambaran infeksi. Misal tadi yang organizing pneumonia ini juga bisa ditemukan pada infeksi bakteri ataupun infeksi tuberkulosis, sehingga perlu dipastikan bahwa gambaran ini benar gambar ILD, bukan karena gambaran infeksi. Kemudian adalah pemeriksaan biopsi paru. Biopsi paru dilakukan apabila dari high resolution CT scan-nya belum
pasti ILD. Jadi perlu menilai langsung dari jaringan paru yang diambil, baik melalui operasi ataupun melalui bronkoskopi. Dilihat jaringan parunya itu di bawah mikroskop oleh dokter spesialis patologi anatomi, apakah dari jaringan yang diambil memang gambarannya gambaran ILD atau tidak. Jadi tadi bisa dilihat apakah gambarnya UIP, NSIP, atau yang lain. Jadi dilihat oleh ahli patologi anatomi berdasarkan jaringan yang diambil melalui prosedur operasi ataupun bronkoskopi. Jaringannya bisa diambil tidak banyak ya. Jadi nanti jaringan yang sakit diperiksakan oleh diambil, kemudian diperiksakan di bawah mikroskop, dinilai apakah jaringan ini memang sesuai jaringan ILD atau tidak. Kemudian pemeriksaan lain adalah bronchoalveolar lavage atau BAL. Ini melalui prosedur bronkoskopi seperti digambar. Jadi diambil cairan dari saluran napasnya melalui prosedur bronkoskopi. Nanti dilihat juga di bawah mikroskop cairan tersebut berapa persentase sel-sel neutrofil, limfosit, eosinofil atau sel-sel lainnya untuk menilai ke arah mana jenis ILD-nya. Dan juga dilakukan pemeriksaan mikrobiologi tadi dari sampel saluran napas untuk menilai ada tidaknya infeksi. Pemeriksaan yang lebih lanjut adalah pemeriksaan genetik. Pemeriksaan genetik biasanya dilakukan pada pasien yang curiga terjadi familial ILD, artinya ILD yang terjadi karena kerentanan genetik. Misal pada pasien yang gambarannya UIP tidak ada penyebab lain, misal artinya dia idiopatik tapi usianya masih 40 atau 50 tahun. Artinya itu kan bukan kecenderungan suatu IPF. Maka rekomendasi adalah pemeriksaan genetik untuk menilai apakah sudah terjadi mutasi pada gen pasien tersebut sehingga terjadi familial ILD. Tapi memang pemeriksaan ini belum rutin dilakukan ya, karena kita belum terlalu kenal. Bagaimana terapi untuk pasien fibrosis paru atau ILD? Ada dua. Yang pertama adalah terapi farmakologi, yaitu antara lain bisa diberikan antifibrotik, antiinflamasi, atau imunosupresan, penekan imun. Bagaimana memilih terapinya? Tentunya berdasarkan tadi apa penyebab atau jenis dari ILD-nya. Biasanya sudah dapat dari HRCT scan toraksnya, kemudian gambaran fungsi parunya, kemudian penilaian apakah tadi perlu biopsi atau tidak, perlu biaya atau tidak. Dari semua yang sudah diperiksa, nanti terjadi MDD atau multidisiplin discussion antara dokter paru, dokter radiologi, dokter patologi anatomi, bisa juga ada dokter reumatologi untuk menilai apa diagnosis akhir dari pasien tersebut, ILD tipe yang mana, dan nanti terapi farmakologinya juga diputuskan bersama. Terapi non-obat atau non-farmakologi antara lain oksigen. Apabila pasien itu sudah mengalami gagal napas, baik itu kondisinya akut atau kronik, maka perlu terapi oksigen. Bisa kita lihat di gambar bahwa pasien yang sedang mengalami gagal napas kronik, dia bisa kemana-mana bawa oksigen. Kemudian yang lain adalah berhenti merokok. Jadi kalau pasien itu punya kebiasaan merokok, maka dianjurkan untuk stop rokoknya, karena kalau tetap melanjutkan merokok, maka kedepannya tentu fungsi paru akan semakin menurun. Yang lain adalah fisioterapi. Jadi fisioterapi dada untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, untuk meningkatkan kemampuan ekspansi dadanya, memperbaiki gejalanya, ya itu juga bisa dibantu melalui fisioterapi. Kemudian terapi komorbid, artinya kalau pasien ILD atau pasien penyakit fibrosis paru punya komorbid lain, misal tadi ada PPOK atau punya penyakit jantung yang menyertai atau penyakit diabetes, maka itu tetap harus diterapi agar kondisinya tidak memperberat, sama-sama tidak saling memperberat ya. Kemudian terapi nutrisi, jadi kalau
pasien dengan gagal napas kronik, dengan fibrosis paru, tentu kadang asupan nutrisinya berkurang karena sesak napas, karena proses sistemik yang terjadi. Nah, ini perlu terapi nutrisi. Dan juga ada opsi transplantasi paru atau cangkok paru ya. Jadi kalau pasien itu sudah tidak mungkin lagi menggunakan obat-obat medis, kemudian tapi secara fungsi ada kriteria-kriteria tertentu, fungsi jantung dan lain-lain yang memungkinkan pasien tersebut untuk dilakukan transplantasi paru dan ada donornya, maka itu bisa dilakukan karena akan memperbaiki kualitas hidup pasien lebih baik. Apa komplikasi penyakit fibrosis paru? Antara lain adalah gagal napas. Jadi kalau kondisi fibrosisnya sudah luas sehingga kemampuan pertukaran gasnya terganggu, akibatnya terjadi gagal napas. Kemudian cor pulmonale, artinya gagal jantung akibat kondisi paru yang luas rusaknya, maka biasanya akan terjadi komplikasi ke jantung, gagal jantung kanan sampai cor pulmonale. Kemudian juga eksaserbasi, artinya terjadi serangan ILD-nya. Mungkin pernah dengar serangan asma, kondisinya tiba-tiba memberat. Nah, pada ILD juga bisa terjadi eksaserbasi atau serangan. Kondisi yang awalnya mungkin sesak tapi stabil, namun tiba-tiba ada kondisi memberat, sesak yang memberat, batuk memberat. Nah, ini disebut dengan eksaserbasi. Bagaimana prognosis? Prognosis itu adalah bagaimana kedepannya kondisi pasien. Jadi prediksi kondisi pasien di kemudian hari. Ini tergantung apa tipe ILD-nya. Jadi kalau dia tadi yang fibrosis, jadi penyakit fibrosis paru, biasanya prognosisnya akan lebih kurang baik ya, kurang baik dibandingkan yang tipenya inflamasi. Karena kalau fibrosis paru cenderung progresif, semakin lama terjadi penurunan. Kemudian respon terapi. Nah, respon terapi ini misal kalau pasien diberikan terapi terhadap ILD-nya dan dia memiliki respon yang baik dari tubuhnya terhadap terapi yang diberikan, tentu prognosisnya akan lebih baik dibandingkan pasien yang sudah diberikan terapi tapi tetap terjadi penurunan atau progresivitas. Maka respon terapi kurang baik, maka ini prognosisnya juga kurang baik. Dan juga komplikasi, apabila pasien tadi sudah mengalami komplikasi, gagal napas, gagal jantung, tentu prognosisnya lebih buruk dibandingkan pasien yang belum ada komplikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman punya pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video komunitas fibrosis paru selanjutnya.